Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal ahibbatul fudhala. Bertemu kembali bersama saya di kelas online bahasa Arab yang gratis ini dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Nah, perkenalkan, saya Muhammad Azhar Hakim yang akan memandu kelas online bahasa Arab ini. Dan semoga teman-teman semua bisa ikut berpartisipasi dalam sama-sama kita belajar dan mengembangkan bahasa Arab kita. Nah, teman-teman sekalian, kita belajar bahasa Arab atau belajar bahasa Inggris itu sebenarnya memiliki komponen-komponen yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan niat kita untuk belajar bahasa. Nah, niat kita untuk apa sebenarnya? Jadi pertama kali adalah kita harus memperhatikan niat kita. Nah, untuk komponen yang kedua, di kelas saya pengen teman-teman semua pede. Dalam artian pede, tidak takut salah. Ketika kita sudah memulai pelajaran, kemudian ada yang ingin memberikan contoh, atau ada yang ingin memberi saran, atau ketika saya sudah memberikan pelajaran, terus teman-teman belum paham dan mencoba untuk menjawabnya, lalu salah, Gak mengapa. Pokoknya di kelas saya, teman-teman semua harus crazy. Paham maksudnya crazy? Harus gila-gilaan salah. Karena orang yang mahir itu berawal dari satu kesalahan. Jadi teman-teman ketika melihat orang yang jago bahasa Arab, jago bahasa Inggris, jago bahasa Jerman, itu semuanya berawal dari satu kesalahan yang mereka perbuat. Nah, begitulah namanya latihan. Begitulah namanya belajar. Belajar dan belajar. Namanya belajar, kita harus berani untuk salah. Maka oleh karena itu, di kelas saya, teman-teman harus wajib crazy. Harus wajib pede dan tidak takut salah. Oke teman-teman sekalian? Oke. Sekarang kita beralih ke pembahasan pertama kita. Semoga teman-teman fokus di tempat masing-masing sambil memperhatikan dan menyimak seksama. Oke, kita akan belajar tentang bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab ada dua komponen penting yang kita pelajari. Dan ketika kita ingin membaca kitab gundul, dua komponen ini harus kita pahami sehingga kita bisa mahir dalam membaca kitab gundul. Apa yang kedua ini? Yang pertama adalah nahwu. Nahwu itu apa? Nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir kata. Maksudnya gimana Ustaz? Nah, maksudnya seperti ini. Perubahan harokat di akhir kata. Jadi, kata Muhammadun. Kata Muhammadun bisa berubah menjadi Muhammadan. Bisa berubah menjadi Muhammadin. Nah, jadi, nahwu itu dia berfokus pada perubahan harokat di akhir kata. Maka ini menjadi titik fokus nahwu. Di akhir kata. Harokat di akhir kata. Sedangkan komponen yang kedua yang harus kita perhatikan adalah itu shorof. Nah, shorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata. Nah, contohnya nih. Dari kata duriba berubah menjadi yadribu. Duriba artinya dipukul, yadribu artinya sedang dipukul, dia sedang memukul. Kemudian bisa berubah juga menjadi doribun. Doribun artinya adalah orang yang memukul. Nah, bisa juga berubah menjadi madrubun, yaitu orang yang dipukul. Nah, maka inti dari shorof adalah dia fokus pada perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk katanya contohnya nih, duriba. Dia telah dipukul.
Yadribu, dia sedang memukul. Doribun, orang yang memukul. Madrubun, orang yang dipukul. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Nah, maka ketika kita ingin mahir belajar bahasa Arab, maka ini adalah dua komponen penting yang harus kita pahami. Tidak perlu kita baik-baik menghafal. Kita hanya perlu memahami nahu dan shoraf. Dan ketika kita sudah memahami kedua ini, maka kita insya Allah bisa membaca kitab Gundul. Nah, ini adalah komponen pentingnya. Nah, kita lanjut teman-teman sekalian. Setelah ini, kita akan berfokus pada pembelajaran nahu, yaitu perubahan harokat di akhir kata. Dan kita nanti akan membahas shoraf. Untuk saat ini kita berfokus pada nahu dulu. Oke, tadi kita telah belajar tentang pengertian nahu, yaitu perubahan harokat di akhir suatu kata. Nah, sekarang untuk pelajaran pertama kita di ilmu nahu, itu adalah al-kalam. Al-kalam adalah susunan kata yang memiliki makna tertentu pada suatu kalimat. Nah, biasanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat yang sempurna. Nah, kalimat yang sempurna ini itu terdiri dari beberapa kata-kata. Nah, kita beralih ke papan tulis al-kalimah, artinya kata-kata. Jadi tadi jumlatul mufidah atau kalimat sempurna itu adalah terdiri dari beberapa kata-kata. Nah, kata-kata ini terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'lun, dan harf. Nah, kalau biasanya dalam bahasa Inggris kan ada tuh noun, kata benda, ada verb, kata kerja. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada isim, kata benda, ada fi'il, kata kerja, dan ada harf, yaitu huruf. Kita akan jelaskan yang pertama, yaitu isim. Isim adalah kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu, tapi dia meliputi manusia, hewan, kata sifat. Nah, kita lihat sama-sama contohnya teman-teman sekalian. Qalamun, artinya pulpen. Madrasatun, sekolah. Kitabun, buku. Nah, isim ini biasanya ditandai dengan tanwin. Jadi kalau misal nanti teman-teman ditanya isim itu yang kayak gimana? Nah, jawabannya yang biasanya ditandai oleh tanwin. Qalamun, madrasatun, kitabun. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, isim adalah kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu, tapi dia biasanya berkaitan dengan kata benda, nama orang, atau kata sifat, dan nama hewan. Nah, kita beralih ke yang kedua, fi'il. Fi'lun itu adalah kata kerja. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kata kerja yang sering kita ulangin tiap hari, seperti makan, berdiri, jalan-jalan, ya ke pasar gitu, jalan-jalan, kemudian berlari. Nah, itu semua adalah kata kerja yang sering kita lakukan sehari-hari. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada yang dikatakan seperti zahaba, yazhabu, izhab. Artinya adalah pergi, tetapi dia maknanya semuanya berbeda karena ada keterkaitan dengan waktu. Maka penjelasan fi'lun adalah yaitu kata kerja yang berkaitan dengan waktu, baik itu masa sekarang, masa depan, maupun masa lampau. Nah, kita lihat fi'il terbagi menjadi 3. Fi'lun maudi, mudhari, amr. Fi'lun maudi artinya adalah lampau. Contohnya, zahaba, artinya dia telah pergi. Kemudian, mudhari' yang sedang berlangsung. Yazhabu, dia sedang pergi. Amr, kata perintah. Izhab, pergilah. Nah, jadi zahaba, yazhabu, izhab. Ini adalah pola dari kata kerja dalam bahasa Arab, sehingga ini wajib untuk dihafalkan. Nah, contoh lainnya nih, darosa, yadrusu, udrus. Darosa, dia telah belajar. Yadrusu, dia sedang belajar. Udrus, belajarlah. Misalnya, jaro, yajri, ijri. Jaro, dia telah lari. Yajri, dia sedang berlari. Ijri, berlarilah. Nah, seperti itu pola-polanya teman-teman sekalian. Nah, nanti insya Allah kita akan
mempelajari ini lebih dalam, insyaallah. Kemudian kita beralih ke harfun. Harfun ini adalah contoh-contoh dari beberapa huruf dalam bahasa Arab, yang dimana ini adalah pelengkap dari suatu kalimat dalam kalimat sempurna. Nah, kita lihat bi artinya dengan, li artinya untuk, min artinya dari, ila artinya ke, ala artinya atas atau kepada. Nah, kita lihat sama-sama contohnya teman-teman sekalian. Ketika isim, fi'il, dan harf berkumpul atau bersatu, maka akan terbentuk menjadi kalimat yang sempurna. Nah, kalimat yang sempurna kita bisa lihat contohnya di bawah ini. Zahaba Muhammadun ila suqi. Zahaba fi'il, yaitu fi'il madhi yang telah lampau. Muhammadun itu isim karena dia ditanda dengan tanwin, dhammatain. Kemudian ila salah satu contoh huruf, maka dia huruf harfun. Kemudian as-suqi itu isim. Nah, nanti insyaallah kita akan memperdalam tentang tanda-tanda isim. Nah, as-suqi adalah isim. Jadi zahaba Muhammadun ila suqi. Muhammad telah pergi ke pasar. Nah, kita mulai lagi teman-teman sekalian. Zahaba seperti yang kita lihat tadi di sini, zahaba adalah lampau. Jadi dia termasuk fi'il. Muhammadun isim karena ada dhammatain. Ila harfun yaitu huruf, as-suqi yaitu isim. Jadi inilah merupakan komponen-komponen penting dalam bahasa Arab yang mesti kita kuasai dalam dasar-dasar bahasa Arab. Ketika kita sudah menguasai isim, fi'il, harfun, insyaallah kedepannya kita akan mampu untuk membuat kalimat yang sempurna. Nah, jadi contoh kalimat sempurna seperti ini teman-teman sekalian. Nah, saya kasih contoh yang lainnya. Darasa Ahmadu al-lughat al-arabiyyata fil fasli. Muhammad telah belajar bahasa Arab di kelas. Nah, ini juga adalah salah satu contoh kalimat sempurna. Jadi teman-teman sekalian, untuk pertemuan pertama kita akhirkan sampai di sini saja dulu. Insyaallah setelah ini kita akan membahas tentang tanda-tanda isim. Nah, tadi kan kita sudah bahas sedikit tentang tanda-tanda isim, yaitu harus dhammatain. Nah, untuk lebih dalamnya, insyaallah di pertemuan kedua kita akan membahas tentang tanda-tanda isim. Jadi, yang pertama tadi kita pelajari adalah tentang bahasa Arab itu sendiri. Terbagi menjadi dua komponen penting, yaitu nahwu dan shorof. Nah, kalau kita ingin menguasai bahasa Arab, bisa ngomong, kita harus menguasai dua ini, yaitu nahwu dan shorof. Nah, setelah itu kita fokus ke nahwunya. Nahwu, yaitu kalimat sempurna. Bagaimana membentuk suatu kata-kata menjadi suatu kalimat yang sempurna yang bisa dipahami oleh orang yang berada di sekitar kita ketika kita mengajak mereka ngomong atau menuliskan sesuatu di kertas gitu. Nah, jadi al-kalimah, kata-kata terbagi menjadi tiga, isim, fi'il, dan harf. Ketika isim, fi'il, dan harf ini bersatu, maka dia akan menjadi kalimat yang sempurna. Contoh-contohnya seperti yang kita sudah sebutkan tadi, isim contohnya qalamun, madrasatun, kitabun, dan fi'il zahaba yazhabu, izhab, dan harfun am bilimin ila ala fik. Nah, contohnya tadi adalah zahaba Muhammadun ila suqi. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian dan bisa dicatat dan dipelajari dan diulang-ulang. Semoga yang dasar ini bisa diperkuat. Nah, sehingga ketika kita telah memperkuat dasar-dasar ini, kita insya Allah nantinya akan bisa lebih memahami bagaimana nahwu, bagaimana dalam membentuk suatu kalimat. Cukup sekian, terima kasih teman-teman sekalian. Syukran ala musyahadatikum. La'alla yanfa'una hadzal dars al-yawm. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.